Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah, NIM 63040180085, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating. Dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Aziz Nugraha Pratama. Lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang semakin pesat berakibat perusahaan atau organisasi itu semakin bertambah, sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan yang tidak bisa dihindari. Era globalisasi yang semakin bersaing menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara-negara yang semakin berkembang dalam pelaksanaan perekonomian negara tersebut. Persaingan yang bersifat lebih terbuka antara pelaku ekonomi global memaksa organisasi-organisasi dituntut untuk aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki agar mampu menghadapi persaingan global. Semakin pesatnya persaingan di dalam dunia usaha, sumber daya insani adalah aset terpenting dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi. Pentingnya sumber daya insani harus didasari oleh semua tingkatan manajemen di dalam perusahaan. Sumber daya insani merupakan kunci pokok yang bisa menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan di dalam sebuah perusahaan. Sumber daya insani memiliki peranan yang penting di dalam keberhasilan menjalankan kegiatan suatu organisasi. Setiap perusahaan agar memperhatikan dan mengelola keberadaan karyawannya sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja yang baik. Karena dengan meningkatkan kinerja karyawan, otomatis kinerja perusahaan juga akan meningkat. Semakin baik kinerja seseorang di dalam perusahaan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan diterima perusahaan. Hal tersebut diterapkan dalam sebuah manajemen kinerja guna mencapai tujuan perusahaan. Salah satu faktor yang menentukan dalam peningkatan kinerja adalah kepuasan kerja tersebut dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini terlihat dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Meningkatkan kepuasan kerja, perusahaan harus merespon kebutuhan karyawan, dan hal ini secara tidak langsung telah dilakukan berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kepuasan kerja sangatlah penting artinya bagi karyawan dan perusahaan, karena untuk melihat hasil pekerjaan dari karyawan apakah karyawan tersebut merasa puas atau tidak terhadap atasan dan pekerjaan tercermin dari kinerjanya yang terus meningkat. Kepuasan terhadap pekerjaan dapat menimbulkan kesenangan dan bekerja semakin rajin, karena ada di dalam diri individu kepuasan itu tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan kerja terhadap organisasi itu dapat menimbulkan ketidaksenangan dan bekerja tidak semangat. Islamic Organizational Culture atau budaya organisasi Islami diperlukan sebagai suatu ciri khas perusahaan. Islamic Organizational Culture yang kuat akan meningkatkan konsistensi karyawan dalam mengembangkan perusahaan. Budaya organisasi yang sangat kuat mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, jika sebuah organisasinya sudah lemah, maka akan mengakibatkan kinerja karyawannya menurun. Selanjutnya, quality of work life merupakan permasalahan utama yang patut mendapat perhatian oleh organisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa quality of work life dipandang mampu meningkatkan peran serta sumbangan antara anggota karyawan terhadap organisasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian serius oleh para pimpinan organisasi dalam mewujudkan quality of work life, karena hal tersebut akan mendorong organisasi dalam mempertahankan karyawan-karyawan terbaik mereka, serta dapat meningkatkan kinerja organisasi. Suatu perusahaan tergantung pada kinerja karyawannya. Salah satu hal yang paling bisa menjadi kunci sukses adalah keterlibatan karyawan. Employee engagement adalah satu situasi di mana setiap karyawan memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya, tujuan perusahaan, dan nilai dari perusahaan tersebut. Secara umum, karyawan memiliki employee engagement yang kuat akan tampak antusias dalam bekerja dan sungguh-sungguh bukan karena mereka digaji, namun karena mereka memberikan sesuatu untuk perusahaan.
Berdasarkan penjelasan saya tadi, penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan kajian teori dan empiris serta adanya fakta di lapangan yang menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Selain itu, dari hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang masih menunjukkan hasil yang berbeda, bahkan bertentangan antara hasil penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Hal inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini, sehingga sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan research gap tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh Quality of Work Life terhadap kinerja karyawan. Ketiga, bagaimana pengaruh Employee Engagement terhadap kinerja karyawan. Keempat, bagaimana pengaruh Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Yang kelima, bagaimana pengaruh Quality of Work Life terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh Employee Engagement terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama, untuk menguji secara empiris pengaruh Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh Quality of Work Life terhadap kinerja karyawan. Ketiga, untuk menguji secara empiris pengaruh Employee Engagement terhadap kinerja karyawan. Keempat, untuk menguji secara empiris pengaruh Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Kelima, untuk menguji secara empiris pengaruh Quality of Work Life terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Dan yang terakhir, untuk menguji secara empiris pengaruh Employee Engagement terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi, khususnya di bidang sumber daya insani tentang kinerja karyawan. Lalu yang kedua ada manfaat secara praktis. Bagi penulis, memperkaya informasi dan pengetahuan berkaitan dengan Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel pemoderasi, serta untuk mengetahui bagaimanakah pengaruhnya. Yang kedua, bagi lembaga. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi lembaga tentang bagaimana pengaruh Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh kepuasan kerja. Yang terakhir ada sistematika penelitian. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dalam masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan proposal ini. Di bab 1, pendahuluan, dalam bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar maupun teori, baik fakta maupun yang ada, dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi alasan dibuat penelitian ini. Perumusan masalah berisi tentang pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat tercapai. Yang di bab 2 ada landasan teori. Pada bab kedua ini akan menguraikan landasan teori berisi jabaran mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari landasan teori serta merupakan jawaban sementara atas masalah peneliti, dan juga terdapat kerangka teoritik, yaitu arti penting variabel-variabel yang dilibatkan dalam model penelitian dan mencerminkan model bentuk dari penelitian tersebut. Lalu di bab 3 ada metode penelitian. Bab yang ketiga ini berisi definisi operasional yang akan menguraikan variabel penelitian dan efisiensi operasional, di mana proposal ini terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian akan dibahas sekaligus
melakukan pendefinisian operasional. Penentuan jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif, jenis dan sumber data mengenai gambaran tentang jenis data yang dilakukan untuk variabel penelitian. Penelitian ini juga menggunakan alat ukur pengumpul data, populasi dan sampel, menggunakan teknik sampling, dan juga terdapat uji-uji statistik dan uji asumsi klasik. Teknik analisis data mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, telah pustaka. Ini adalah ada tabel research gap. Yang pertama, tabel pertama itu ada pengaruh Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan. Lalu, yang kedua, tabel 2 ada isu pengaruh quality of work life terhadap kinerja karyawan. Lalu, tabel yang ketiga ada isu employee engagement terhadap kinerja karyawan. Lalu yang keempat ada tabel isu pengaruh kepuasan kerja sebagai variabel moderasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada kerangka teori. Theory of Planned Behavior atau TPB yang menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh 3 macam kepercayaan, yaitu kepercayaan perilaku atau behavioral beliefs, yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku. Yang kedua, kepercayaan normatif atau normative belief, yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut. Dan yang ketiga, kepercayaan kontrol atau control belief, yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama, ada kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan itu sendiri, kinerja yang baik merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan dari organisasi sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja. Menurut Hasibuan 2007 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang diraih seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua ada Islamic Organizational Culture. Pengertian Islamic Organizational Culture adalah suatu sistem makna, nilai-nilai, dan kepercayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islami yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak serta membedakan dengan organisasi yang lain. Dalam Islamic Organizational Culture disebut adab. Adab diambil dari perkembangan dari Al-Quran dan Al-Hadis yang berisi tentang tata cara hidup Islami yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada quality of work life. Definisi quality of work life menurut Bernardin dan Russell 2014 mendefinisikan bahwa quality of work life adalah tingkat individu-individu yang merasa puas atas kebutuhan-kebutuhan yang penting mereka, seperti kebutuhan bebas di mana mereka dapat bekerja dalam suatu perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa quality of work life ditentukan oleh bagaimana pekerja merasakan perannya dalam setiap organisasi. Menurut Moretti, definisi employee engagement itu dipahami sebagai kondisi yang diinginkan di mana kondisi tersebut mencakup tujuan dari organisasi, komitmen, keterlibatan, antusiasme, passion, fokus pada usaha dan energi. Selanjutnya, menurut Rifai, definisi kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Maka tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini ada gambar kerangka pemikiran. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, pengaruh Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan. H1, Islamic Organizational Culture berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua, pengaruh quality of work life terhadap kinerja karyawan. H2, quality of work life berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ketiga, pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan. H3, employee engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Keempat, kepuasan kerja memoderasi pengaruh Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement terhadap kinerja karyawan. H4, kepuasan kerja memoderasi Islamic Organizational Culture terhadap kinerja karyawan. H5, kepuasan kerja memoderasi Quality of Work Life terhadap kinerja karyawan. H6, kepuasan kerja memoderasi Employee Engagement terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, di bab 3, yaitu metode penelitian, ada jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif itu disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Oleh sebab itu, peneliti ingin membuktikan konsep dan teori yang telah diterangkan sebelumnya pada fakta yang telah ditemukan di lapangan. Penelitian ini adalah tentang pengaruh Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT HM Sampurna yang berlokasi di Jalan Raya Salatiga Solo, nomor 6 RW 4 Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dilakukan di bulan April 2021. Lalu yang ketiga ada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti dengan wawancara atau interview atau daftar pertanyaan kuesioner yang disebar kepada responden. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah seluruh elemen yang dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang dapat merupakan unit yang diteliti. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan di PT HM Sampurna tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran atau akan menghasilkan data kuantitatif. Di sini peneliti menggunakan instrumen skala Likert. Selanjutnya, definisi konsep dan operasional variabel. Yang pertama, variabel penelitian. Pertama, variabel bebas atau variabel independen. Ada Islamic Organizational Culture, Quality of Work Life, dan Employee Engagement. Lalu variabel terikatnya atau dependen yaitu kinerja karyawan. Ketiga, variabel moderasi yaitu kepuasan kerja. Pengukuran variabel yang pertama, Islamic Organizational Culture atau X1, indikatornya teamwork, integritas, responsibility, profesionalisme, dan tawakal menggunakan skala Likert. Kedua, Quality of Work Life, indikatornya ada partisipasi karyawan, pengembangan karir, penyelesaian konflik, komunikasi, kesehatan kerja, keselamatan kerja, keamanan kerja, kompensasi, dan kebanggaan menggunakan skala Likert. Lalu yang ketiga, Employee Engagement. Indikatornya lingkungan kerja, kepemimpinan, tim dan hubungan rekan kerja, kompensasi, kebijakan organisasi, dan kesejahteraan kerja menggunakan skala Likert. Lalu yang keempat, kepuasan kerja. Indikatornya kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap imbalan, kepuasan terhadap atasan, kepuasan terhadap rekan kerja, dan kesempatan promosi menggunakan skala Likert. Lalu yang kelima, kinerja karyawan. Indikatornya kualitas, kuantitas, sikap, kerjasama, dan komunikasi menggunakan skala Likert. Lalu instrumen penelitian.
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau maupun sosial yang diamati. Selanjutnya, uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada uji reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Lalu ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Terdapat beberapa pengujian dalam yang harus dilakukan, yaitu uji normalitas, uji heteroskidas, uji multikol, dan uji linearitas. Di sini ada menggunakan uji statistik. Yang pertama ada uji T, uji F secara simultan ya, uji T secara parsial, dan uji F uji secara simultan. Lalu uji R koefisien determinasi. Lalu yang keempat ada uji moderate regression analysis atau MRA. Pengujian ini menggunakan uji moderate analysis regression atau MRA yang menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Lalu selanjutnya yang terakhir ada alat analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur MRA, yaitu dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 20 yang merupakan sebuah program komputer statistik yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data statistik secara tepat dan akurat untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan. Sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.